Yang pertama, perhatikan gambar. Jadi di situ ada gambar orang yang menabrak tiang gitu ya, beton gitu ya. Nah, kemudian terpelanting gitu ya. Saat kendaraan menabrak tiang, pengendara terlempar jauh ke depan. Yang menyebabkan hal tersebut adalah apakah A. Sopir terbiasa dengan keadaan bergerak dan tiba-tiba harus berhenti karena mobil yang dikendarai menabrak tiang, maka tubuh sopir akan tetap menginginkan bergerak, artinya terpelanting gitu ya. Kemudian yang B, mobil memberikan gaya aksi karena massa dan percepatannya, dan tiang memberikan reaksi atas gaya aksi dari mobil, sehingga tubuh sopir juga mendapatkan gaya reaksi. Yang C, kecepatan mobil yang tinggi menyebabkan gaya yang bekerja pada mobil besar. Hal ini menyebabkan sopir terpelanting ke depan. Ataukah yang D, tiang yang ditabrak memberikan gaya aksi yang menyebabkan sopir terpelanting ke depan. Nah, soal-soal seperti ini banyak sekali yang muncul ya teman-teman. Dari misalkan contoh yang kemarin itu tentang orang yang turun dari angkot kemudian terasa mau terjelungup atau mau jatuh, itu juga bagian dari sini. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa semua itu kasus-kasus seperti itu merupakan penerapan dari hukum Newton gitu ya. Terutama untuk hal ini ya, ini adalah hukum Newton 1 ya sebenarnya untuk orang yang terpelanting ketika menabrak beton seperti ini. Ini hukum 1. Bunyinya seperti ini: setiap benda akan mempertahankan kondisi diam atau bergerak dengan lurus yang beraturan kecuali terdapat gaya yang mana bekerja untuk mengubahnya, yaitu bunyi hukum Newtonnya. Nah, kata-kata ini sulit sekali untuk dicerna oleh kita. Bahasa mudahnya saya buat sederhananya seperti ini. Setiap benda itu yang sudah diam maka dia akan cenderung selalu ingin diam. Ya, suatu benda yang posisinya diam akan cenderung selalu ingin diam. Gitu ya. Misalkan diberikan gaya juga nanti ada inginnya tetap diam ya di posisi itu, mempertahankan posisi itu, namanya nama lain dari hukum kelembaban. Sebagaimana juga kalau benda itu bergerak maka ingin selamanya bergerak. Nah, kalau ada gaya yang menghentikannya, dia ingin tetap bergerak seperti itu namanya bunyi hukum Newton 1 atau hukum kelembaban gitu ya. Kita lihat opsi A, sopir terbiasa dengan keadaan bergerak dan tiba-tiba harus terhenti karena mobil yang dikendarai menabrak tiang, maka tubuh sopir akan tetap menginginkan bergerak. Nah, ini adalah penerapan dari hukum Newton 1. Jadi jawaban yang tepat opsinya adalah A. Kalau yang B, aksi reaksi, itu hukum Newton 3, itu kasusnya tidak seperti ini teman-teman ini ya. C itu hukum Newton 2, jadi juga kasusnya tidak seperti ini ya. Jadi jawaban yang tepat opsinya A. Yang kedua, hasil penilaian pada KD membandingkan perubahan energi yang terjadi pada berbagai pembangkit listrik diperoleh data semua peserta didik sudah mencapai ketuntasan belajar berdasarkan KKM. Jadi sudah tuntas semua gitu ya intinya ya. Kemudian semua peserta didik kelas 5 sudah memenuhi ketuntasan belajar ya, sama seperti tadi. Yang harus dilakukan oleh Pak Kadi sebagai guru IPA pada kasus ini adalah titik. Jadi kalau teman-teman itu mendapati suatu pembelajaran itu sudah semua, artinya sudah semua tuntas, apa yang akan dilakukan gitu ya. Apakah A, mengadakan pengayaan materi perbandingan perubahan energi yang terjadi pada berbagai pembangkit listrik untuk semua peserta didik. B, mengadakan pengayaan materi perbandingan perubahan energi yang terjadi pada berbagai pembangkit listrik untuk peserta didik di atas rata-rata. C, mengadakan remedial materi perbandingan perubahan energi yang terjadi pada berbagai pembangkit listrik untuk beberapa indikator yang masih lemah. D, mengadakan remedial materi perbandingan perubahan energi yang terjadi pada berbagai pembangkit listrik untuk semua indikator agar semua peserta didik dapat optimal hasil belajarnya. Ataukah E, melanjutkan materi pembelajaran berikutnya. Oke ya, ini kasusnya adalah bahwa dalam suatu materi pembelajaran yang dilakukan oleh guru itu setelah diadakan penilaian itu ternyata semuanya sudah tuntas KKM gitu ya. Nah, maka prosedurnya begini teman-teman. Jadi kalau 100% itu peserta didik sudah tuntas materi tersebut atau KD tersebut, maka harus melanjutkan materi selanjutnya. Apabila tidak 100%, maka ada dua opsi, dan dua opsi itu wajib dilaksanakan gitu ya. Bagi yang nilainya di bawah KKM, maka diadakan remedial. Bagi yang di atas KKM, maka diadakan pengayaan. Itu dengan catatan ketuntasannya tidak lebih dari 100%. Ada dua opsi itu dan dua-duanya harus dilaksanakan gitu ya. Nah, bagi yang remedial
itu ada strateginya. Ini seperti ini, ada 3 nih ya teman-teman. 0 sampai 20% itu harus dengan pembimbingan individu, 20 sampai 50% peserta remedi itu harus pembimbingan kelompok, dan lebih dari 50% itu harus pembelajaran ulang. Gitu ya. Jadi jawaban yang tepat kalau sudah semuanya memenuhi KKM maka harus melanjutkan materi belajar berikutnya. Jawaban yang tepat adalah opsi E. Next berikutnya ada soal bintang emas dengan latar belakang hitam merupakan simbol Pancasila sila ke. Nah, saya kira ini teman-teman juga semuanya sudah tahu ya. Jadi teman-teman harus hafal 5 simbol ya lambang Pancasila itu. Yang pertama bintang itu sila 1 ya. Rantai itu sila 2, kemudian pohon beringin itu sila 3, kepala banteng itu sila keempat, dan padi kapas itu sila kelima. Jadi kalau ada bintang emas maka masuknya di sila 1. Next berikutnya, alasan mengapa emas dijadikan lambang sila ke-1. Maksudnya apa? Emas itu dijadikan lambang 1. Kita lihat opsi pilihan gandanya itu ya. Bintang emas melambangkan 5 agama yang hidup dan tumbuh berkembang di Indonesia. Bintang emas menggambarkan 5 agama cerminan kehidupan bangsa yang saling menghargai. Bintang emas menggambarkan cahaya dari Tuhan untuk semua manusia. Bintang emas adalah simbol keagamaan yang merupakan identitas bangsa Indonesia. Atau bintang emas adalah simbol negara Indonesia yang melindungi kebebasan dalam beragama. Jadi kita harus paham masing-masing dari alasan mengapa penggunaan simbol itu ya. Kita kemarin juga sudah belajar kenapa sila keempat itu pakai banteng gitu ya. Sekarang sila ke-1. Jadi bintang emas itu merupakan simbol sila pertama yang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Arti dari bintang emas itu adalah sebuah cahaya yang dipancarkan oleh Tuhan yang Maha Esa kepada umat manusia. Kemudian latar belakang hitam pada lambang emas tersebut menggambarkan warna alam berkah dari Tuhan yang menjadi sumber segalanya di muka bumi. Jadi bintang itu melambangkan cahaya dari Tuhan. Maka pilihan jawaban yang tepat adalah opsi C. Padi pada lambang sila ke-5 Pancasila melambangkan apa? Nah, apakah kemakmuran, pangan, sandang, keadilan, atau keadilan hukum? Oke, kita akan lihat ya jawabannya. Jadi padi dan kapas itu simbol sila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, padi dan kapas itu melambangkan 2 hal yang dibutuhkan manusia demi bertahan hidup. Yang pertama, padi itu melambangkan makanan atau ketersediaan pangan. Kemudian kapas itu pakaian, intinya seperti itu ya. Jadi kalau padi itu berarti hubungannya dengan pangan. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B. Yang merupakan hak warga negara Indonesia mendapatkan pendidikan pada Pancasila adalah titik-titik. Ya, pada Undang-Undang 45 ya, yang merupakan hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan pada pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 adalah pasal apa? Apakah 27 ayat 1, 27 ayat 2, 29 ayat 2, 27 ayat 2, dan 31 ayat 1. Nah, ini materinya yang paling pokok adalah hak dan kewajiban warga negara gitu ya. Nanti teman-teman juga harus pelajari hak dan kewajiban di rumah, hak kewajiban di sekolah, hak kewajiban di masyarakat, dan juga hak dan kewajiban bagi warga negara. Nah, kalau warga negara khususnya untuk pasal-pasalnya teman-teman harus menghafalkan gitu ya. Oke, kita sajikan. Kalau hak warga negara itu yang pertama hak kesamaan hukum. Hak kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan itu ayat 27 ayat 1. Mendapatkan pekerjaan penghidupan layak itu 27 ayat 2. Berserikat berkumpul itu juga 27 ya. Dijamin kemerdekaan tiap warga negara untuk memeluk agama itu 29 ayat 2. Ikut serta dalam bela negara itu 30 ayat 1. Memperoleh pendidikan itu 31 ayat 1. Kalau kewajiban warga negara itu 1. Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu 27 ayat 1. Ikut serta dalam bela negara itu 30 ayat 1. Jadi bela negara itu hak dan kewajiban gitu ya. Mengikuti pendidikan dan pemerintahan wajib membiayainya itu 32 ayat 2. Jadi warga negara tidak hanya berhak tapi juga wajib ikut mengikuti pendidikan gitu ya. Nah, di situ yang ditanyakan adalah hak warga negara dalam Undang-Undang 45 bidang pendidikan.
yaitu pasal 31 ayat 1. Soal berikutnya tentang tujuan negara terdapat dalam pembukaan Undang-Undang 45 alinea berapa? Apakah 1, 2, 3, 4, 5? Ini teman-teman wajib mencatat gitu ya. Mencatat apa saja makna dari masing-masing alinea. Oke, saya terangkan seperti ini. Kalau alinea pertama itu isinya yang pertama adalah keteguhan bangsa Indonesia membela kemerdekaan melawan penjajah. Yang kedua, adanya pernyataan subjektif bangsa Indonesia untuk menentang dan menghapus penjajahan. Subjektif itu menentang, menghapus penjajahan di atas dunia. Kalau objektif, itu bangsa Indonesia memandang bahwa penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Yang berikutnya, makna berikutnya adalah pemerintah Indonesia mendukung kemerdekaan bagi setiap bangsa untuk berdiri sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke alinea 2. Yang pertama, maknanya adalah kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan hasil perjuangan pergerakan melawan penjajah, bukan hadiah gitu ya. Yang kedua, adanya momentum yang harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Yang ketiga, bahwa kemerdekaan bukan akhir perjuangan tapi harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang paling penting di alinea kedua itu adalah muatan cita-cita negara Indonesia, di mana cita-cita negara Indonesia adalah negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jadi itu adalah alinea kedua, maknanya ada 4 itu. Kemudian makna alinea ketiga, itu yang pertama adalah motivasi spiritual yang luhur bahwa kemerdekaan kita itu berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kemudian adanya keinginan yang didambakan oleh segenap bangsa Indonesia terhadap suatu kehidupan yang berkesinambungan antara kehidupan material dan spiritual. Adanya pengukuhan pernyataan proklamasi, ini yang penting ya, pengukuhan pernyataan proklamasi. Dan yang pertama tadi, bahwa kemerdekaan itu adalah berkat rahmat Allah. Kemudian untuk alinea terakhir atau alinea 4 itu ada fungsi dan tujuan negara ya, yang melindungi segenap bangsa. Tadi ada pertanyaan seperti itu ya. Kemudian memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia. Yang kedua, kemerdekaan bangsa Indonesia yang disusun dalam suatu Undang-Undang 45. Yang ketiga, adanya sistem pemerintahan, di mana sistem pemerintahan kita berdasarkan kedaulatan rakyat atau demokrasi. Yang selanjutnya adalah tentang dasar negara ya. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat itu ada rumusan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Nah, 4 itu adalah makna dari pembukaan masing-masing alinea Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sekarang kalau tujuan negara terdapat pada pembukaan UUD alinea berapa? Tadi kita sudah bahas ya, fungsi dan tujuan itu masuknya di alinea keempat. Nah, ini tentang pertanyaan dari teman-teman, diminta untuk membahas kerucut Edgar Dale ya, Edgar Dale. Sampel soalnya seperti ini dari teman-teman yang sudah curhat. Ini implikasi teori Edgar Dale pada pembelajaran untuk meningkatkan hasil pembelajaran pada KD Proklamasi Kemerdekaan. Apakah menggunakan media pembelajaran yang bervariasi, mengkombinasikan pembelajaran yang memfasilitasi gaya belajar auditori dan visual, menggunakan variasi metode pembelajaran dengan diskusi dan berbagai bentuk metode model, kemudian melatih peserta didik untuk presentasi agar peserta didik terampil dalam penyajian, atau belajar dengan menggunakan bermain peran. Ini yang memberikan hasil yang paling optimal gitu ya, menurut teori Edgar Dale itu seperti apa gitu ya. Nah, maka teman-teman harus melihat kerucut Edgar Dale dulu gitu ya, seperti ini kerucutnya. Jadi kalau anak-anak itu hanya diajari dengan cara membaca itu ya, membaca materi, maka itu hanya 10% yang diserap oleh anak, yang diingat oleh anak. 10% itu sedikit sekali ya. Kemudian kalau diajari dengan ditambah lagi dengan mendengarkan, itu sampai ke 20%. Jadi membaca dan juga mendengarkan, maka sampai 20%. Kemudian juga membaca, mendengarkan, kemudian ditambahi dengan melihat gambar, diagram, lihat video, lihat demonstrasi, itu pakai media dan demonstrasi, maka sampai ke 30%, teman-teman. Jadi penggunaan media itu juga penting gitu ya. Nah, penggunaan media itu sampai 30% daya serap siswanya. Kemudian kalau
dilibatkan dalam diskusi, maka nyampe 50%, semakin banyak lagi. Kemudian kalau pembelajarannya ditambahi lagi dengan presentasi atau menyajikan, ya, maka sampai ke 70%. Nah, kemudian kalau selain dengan penyajian, ada di dalamnya ada bermain peran, melakukan simulasi, kemudian mengerjakan hal-hal yang kontekstual atau nyata di sekitar kehidupan siswa, maka sampai ke 90%. Nah, dalam arti kalau verbal itu sampai 30%, 20%, kalau visual sampai 30%, kalau terlibat itu diskusi presentasi itu sampai ke 50 sampai 70%, kalau ikut berbuat baik bermain peran, melakukan simulasi, mengerjakan halnya nyata itu sampai di 90%. Itu intinya dari kerucut Edgar Dale. Jadi daya serap siswa itu tergantung apa yang kita sajikan, gitu ya. Jawabannya seperti itu. Maka kalau kita lihat opsi pilihan gandanya, kalau menggunakan media tadi hanya 30%, gaya belajar auditori visual itu berarti tentang media, gitu ya, juga 30%, metode belajar diskusi itu berarti sampai 50%, presentasi itu 70%, maka yang paling berat, yang paling banyak diingat oleh siswa adalah bermain peran. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi E. Next berikutnya, tradisi di Indonesia yang merupakan kekayaan budaya lokal yang bercerita atau berisi tentang melestarikan budaya adat. Apakah tradisi lompat batu, tradisi erau, tari saula, cungkup tapan rejo, atau sarine kembang bagong? Oke, kita akan lihat ya. Ini kelihatannya materi di kelas 4 kalau tidak salah ya. Kelas 4 atau kelas 5 lah, lupa saya. Oke. Jadi soal-soal tentang tradisi ini perlu teman-teman kembangkan. Cari seluruh tradisi yang ada di materi SD. Tradisi-tradisi khasanah lokal daerah itu ya dicari, kemudian dipahami bagaimana isinya. Karena soal-soalnya banyak sekali terkait dengan itu. Ya, kita akan bahas satu persatu. Pertama adalah tradisi lompat batu dari Nias. Ya, ini biasanya dilakukan oleh para pemuda dengan cara melompati tumpukan batu setinggi 2 meter untuk menunjukkan bahwa mereka sudah pantas untuk dianggap dewasa secara fisik. Jadi ini menceritakan atau berisi tentang kebanggaan dari seorang pemuda yang berhasil melompati tumpukan batu karena dianggap sebagai sudah dewasa, gitu ya. Kemudian untuk tradisi erau itu dari Tenggarong. Tradisi erau dari Tenggarong itu juga sebagai bentuk rasa syukur atas limpahan hasil bumi. Jadi ini termasuk panen ya. Habis setelah panen rasa syukurnya ya dengan tradisi erau ini, gitu ya. Sukunya adalah suku Kutai. Kemudian tak hanya itu, keluarga besar kesultanan pun menjamu rakyatnya dengan berbagai sajian sebagai bentuk terima kasih atas pengabdian mereka kepada kesultanan ya. Kemudian dalam perkembangannya dan sekarang itu biasanya tradisi erau itu erat kaitannya dengan upacara yang dilakukan dalam rangka penobatan raja serta pemberian gelar kepada tokoh-tokoh masyarakat yang berjasa. Jadi ada perubahan fungsi dari tradisi erau yang mulanya adalah rasa syukur sebagai panen ya, limpahan hasil bumi, kemudian juga merupakan jamuan dari kesultanan atau raja untuk rakyatnya, tapi sekarang juga berubah menjadi pemberian gelar kehormatan, kemudian penobatan raja, gitu ya. Itu tradisi erau. Kemudian kita akan bahas tradisi saula ya. Tari saula itu merupakan tradisi dalam rangka pernikahan, ini khusus untuk warga Mandar, Kalimantan ya. Kemudian cungkup tapan rejo itu dari Mataraman, ini yang mengisahkan babat alas warga Jawa dalam memulai kehidupan baru. Ini teman-teman harus memahami makna-maknanya, gitu ya. Kemudian sarine kembang bagong itu dari Using, itu cerita ini mengisahkan kegigihan dan semangat masyarakat desa dalam melestarikan budaya adat Using. Jadi kalau yang ditanyakan adalah tradisi di Indonesia yang merupakan kekayaan budaya lokal bercerita tentang melestarikan budaya adat, itu jawaban yang tepat adalah sarine kembang bagong. Opsi yang tepat adalah opsi E. Berikutnya pasangan presiden dan wakil presiden yang dipilih sesuai dengan amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 6A. Apakah Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati,
SBY Budianto, kemudian Joko Widodo Basuki Cahaya, atau Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala. Oke teman-teman, ini soal-soal seperti ini menjebak ya. Jadi teman-teman harus tahu dulu untuk undang-undang krusial ya, untuk pasal-pasal krusial yang diamandemen ya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah pernah bahas ini ya, jadi teman-teman saya harapkan untuk menonton semua video dari My Channel sejak FR1 gitu ya, sejak pembelajaran program 1 gitu ya. Nanti ada semuanya, ada yang latar belakang amandemen sila 1 ayat 2, pasal 1 ayat 2 dan seterusnya itu ya. Nah, sekarang kita bahas pasangan presiden dan wakil presiden yang dipilih sesuai dengan amandemen ketiga UUD NRI 1945 pasal 6A. Kita kaji dulu ya sebenarnya amandemen krusial itu supaya teman-teman nanti juga memahami. Nah, amandemen yang pertama kita mulai ya, bukan amandemen yang pertama tapi pembahasan materi kita yang pertama itu tentang pergeseran kekuasaan membentuk undang-undang dari presiden ke DPR. Jadi dulunya sebelum amandemen itu yang berhak membuat undang-undang itu adalah presiden, kemudian DPR hanya berfungsi sebagai alat persetujuan saja gitu ya. Itu dulu sebelum amandemen. Setelah amandemen ada pergeseran kekuasaan membentuk undang-undang, di mana pasal 20-nya mengatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Jadi sekarang yang membentuk undang-undang itu DPR, bukan presiden. Kemudian pasal 21-nya adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan UUD. Jadi RUU itu juga berhak diajukan oleh anggota DPR gitu ya. Kemudian pasal krusial berikutnya adalah tentang tata cara pemilihan presiden. Nah, ini tadi yang ditanyakan tentang pasal 6A, di mana pasal 6A ini berbunyi presiden dan wakil presiden itu dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Amandemen ketiga. Kalau bintangnya 3 berarti amandemen ketiga. Jadi presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung. Nanti yang ditanyakan yang seperti tadi gitu ya. Kemudian kedaulatan itu di pasal 1, di mana terjadi perubahan. Kalau sebelum UUD 45 itu kedaulatan ada di tangan rakyat, dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Kalau pasal 1 setelah amandemen itu kedaulatan di tangan rakyat dilaksanakan dengan undang-undang. Jadi sudah tidak diwakilkan MPR lagi gitu ya, kedaulatan tertingginya. Kemudian pasal 7 ini juga krusial, teman-teman harus menghafalkan itu ya. Ini tentang pembatasan masa jabatan presiden, itu dimana presiden dan wakil presiden itu memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Artinya apa? Jadi awal jabatan dan kemudian menjabat lagi itu maksimal 2 periode, tidak boleh lebih dari itu. Itu artinya seperti itu. Kemudian yang krusial berikutnya yang tetap sampai sekarang ini menjadi isu penting itu adalah pasal 6, yaitu calon presiden dan wakil presiden itu harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya, tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendak sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai presiden dan wakil presiden. Jadi ini berbeda dengan sebelum undang-undang, sebelum amandemen undang-undang, di mana sebelumnya itu calon presiden dan wakil presiden adalah orang Indonesia asli gitu ya. Sekarang diperlengkap, jadi tidak hanya orang Indonesia asli tapi orang yang keturunan asing pun bisa, selama dia itu sudah menjadi warga negara Indonesia sejak kelahirannya, belum pernah menerima kewarganegaraan lain, kemudian tidak pernah berkasus tentang pengkhianatan negara, sehat jasmani rohani itu ya, itu juga penting. Misalkan jasmaninya buntung itu kan tidak boleh gitu ya. Kemudian untuk melaksanakan tugas, itu ya. Jadi ada pasal-pasal krusial ini perlu teman-teman pahami. Tadi yang ditanyakan adalah pasal 6A. Ini presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung. Nah, jadi yang sesuai yang mana? Ini pasangan presiden yang sesuai dengan pasal 6A yang dipilih secara langsung. Nah, kalau Soeharto dan B.J. Habibie itu tidak dipilih secara langsung, melainkan di perwakilan MPR ya, jadi yang memilih adalah MPR. Kalau Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri juga demikian, yang memilih adalah
MPR gitu ya. Kalau SBY dan Budianto itu bukan pasangan presiden dan wakil presiden, karena Susilo Bambang Yudhoyono itu presiden, sementara pasangannya tidak pernah dengan Budianto, tapi yang benar adalah Budiono. Kemudian berikutnya Joko Widodo dan Basuki Cahaya itu bukan pasangan presiden dan wakil presiden, melainkan pasangan gubernur dan wakil gubernur gitu ya. Jadi beda. Yang E Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala. Ini jadi jawaban yang tepat adalah E, ini periode SBY 1 gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi E. Berikut pernyataan yang benar terkait implikasi dari amandemen UUD NRI 1945 adalah titik-titik. Jadi langsung kita analisa saja gitu ya. Nah, kita lihat opsi A. Sebelum amandemen, pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung. Kalau sebelum amandemen itu pemilihannya lewat perwakilan MPR ya. Jadi ini opsi pertama, ini kalimatnya belum selesai dibaca pun sudah tidak benar atau salah gitu ya, pernyataannya salah. Yang B, tidak ada pembatasan masa jabatan presiden sebelum amandemen, sedangkan setelah amandemen jabatan presiden dan wakil presiden hanya 1 kali masa jabatan. Nah, kalau tidak ada pembatasan masa jabatan presiden sebelumnya itu benar. Ya, tidak ada keterangan tentang batasan masa jabatan presiden. Kemudian setelah amandemen itu harusnya itu bukan 1 kali masa jabatan, tapi maksimal 2 kali periode atau 2 kali masa jabatan, atau 1 kali masa jabatan ditambah 1 kali lagi jabatan itu ya. Jadi opsi yang B ini salah di kalimat keduanya, di bagian keduanya. Yang C, sebelum amandemen UUD 45 kekuasaan membentuk undang-undang berada di tangan presiden, betul. Kemudian sesudah amandemen 45 kekuasaan membentuk undang-undang berada di tangan DPR, betul. Jadi opsi C ini betul. Opsi D, sebelum amandemen kekuasaan tertinggi negara ada di rakyat, sedangkan sesudah amandemen peran MPR menjadi lembaga tertinggi negara. Ini salah ya teman-teman. Kalau setelah amandemen harusnya itu peran MPR hanya sebagai lembaga tinggi negara, itu ya. Kalau sebelum amandemen itu menjadi lembaga tertinggi negara, gitu ya. Jadi opsi D ini kebalik gitu ya. Opsi E, sebelum amandemen pengangkatan hakim konstitusi merupakan tugas prerogatif dari presiden, sedangkan sudah amandemen merupakan tugas MPR. Oke teman-teman, kalau sebelum amandemen itu belum ada MK ya, maka tidak ada hakim konstitusi. Sebelum amandemen itu tidak ada Mahkamah Konstitusi, oleh karena itu tidak mungkin ada hakim konstitusi. Jadi opsi E ini jelas salah ya. Maka jawaban yang tepat adalah opsi C. Berikutnya, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan itu merupakan jaminan negara kepada warga negara Indonesia berdasarkan pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini sesuai dengan pembukaan UUD 45 alinea berapa? Jadi hubungan antara pendidikan dengan pembukaan UUD 45 itu berada di alinea berapa? 1, 2, 3, 4 atau 5. Nah 5 ini sebagai pengecoh karena alinea pembukaan UUD 45 kan hanya 4 gitu ya teman-teman ya. Oke, untuk pendidikan, kesejahteraan, kemudian dan lain-lain ya, termasuk ikut serta dalam ketertiban dunia, itu yakinlah itu dari tujuan negara. Tujuan negara itu di alinea 4 ya. Isinya seperti ini, saya ambil kutipannya saja. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jadi peran dari pasal 31 tentang pendidikan ini termasuk dari tujuan nasional atau tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Otomatis ini masuk di alinea 4. Nah kemarin ada soal juga tentang apa itu namanya ya, BPJS ya, sudah kita bahas ya. BPJS itu juga di alinea 4, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Jadi teman-teman harus membedah masing-masing makna dari alinea dari 1, 2, 3, 4. Kita sudah pernah memberikan materi tentang itu, silahkan teman-teman cari dari program 1 sampai program ke 26 ya, dicari saja. Next, berikutnya, keberadaan tikus dengan populasi yang meledak sangat merugikan petani.
Tanaman bisa gagal panen seketika jika tidak bisa ditanggulangi dengan benar. Cara paling efektif dalam penanggulangan populasi tikus di sawah adalah titik-titik. Ya, yang ditanyakan adalah cara yang paling efektif. Mungkin opsi pilihan gandanya semuanya cara dipakai oleh petani-petani kita, gitu ya. Nah, menggunakan obat kimia pengendali populasi tikus, gotong royong bersama warga memburu tikus, membiarkan sawah tidak ditanami dalam waktu kurun yang lama, gitu ya, sehingga tikus berpindah, menjaga populasi hewan pemangsa seperti ular, membuat sawah menjadi genangan air sehingga tidak menjadi habitat tikus. Nah, cara yang paling efektif kita sudah pernah bahas, gitu ya. Jadi cara yang paling efektif dalam pengendalian tikus itu yang paling penting adalah melestarikan ekologinya. Ya, ekosistemnya harus jalan, jaring-jaring makanannya harus jalan. Nah, berarti kalau mau mengurangi atau mengendalikan tikus, maka faktor musuh dari tikus atau peranan pengendali tikus secara alami itu harus ada, ya, tidak boleh punah. Nah, kebanyakan petani itu membunuh ular-ular sawah itu, sehingga nanti yang bertugas untuk memakan tikus itu akan habis, jadi tikusnya tidak terkendali. Jadi cara paling efektif untuk mengendalikan populasi tikus itu dengan memanfaatkan musuh alami, ya. Nah, musuh alaminya ada dua jenis, ya. Untuk tikus itu yang pertama adalah ular. Ular sawah itu yang tidak terlalu berbisa, itu jangan dibunuh, gitu ya, karena tidak membahayakan, gitu ya. Kemudian burung hantu di sawah-sawah itu kenapa sawah banyak yang dibuat rubuha atau rumah burung hantu itu karena burung hantu itu efektif sekali dalam pengendalian tikus, gitu ya. Nah, kalau dilihat dari opsi pilihan gandanya, berarti yang memanfaatkan musuh alami adalah yang opsi D. Oke, next berikutnya, beberapa pekerja angkut akan menurunkan barang dari truk yang memiliki kapasitas angkut paling banyak 825 kg. Jika berat badan sopir 65 kg dan barang yang diangkut dikemas dalam kotak yang masing-masing 30 kg, banyak kotak barang terbanyak yang diangkut oleh truk tersebut adalah titik-titik. Lihat opsi pilihan gandanya ada 25, 30, 15, 18, dan 45. Ini terkait dengan pertaksamaan linear satu variabel, ya. Oke, bagaimana cara menyelesaikan soal ini? Silakan teman-teman itu kalau merasa yakin dikerjakan dulu, di pause dulu, kemudian dicari, ya. Jangan lupa untuk atur waktu, ya. Jadi teman-teman itu atur waktu, dipercepat, ya. Dilatih supaya menghitung cepat. Kemudian baru di-play sehingga nanti teman-teman itu tahu pembahasannya, ya. Oke, kita mulai. Jadi kita mulai dari yang diketahui dulu. Kita tahu bahwa kapasitas barang atau kapasitas angkut itu adalah kapasitas barangnya, ya. Kapasitas barang yang diangkut itu adalah kapasitas total dikurangi berat ya, sopir, kondektornya. Itu karena di sini soalnya hanya sopir, ya, kita dikurangkan sopir kita aja, ya. Jadi kapasitas angkut total dikurangi sopir, kan, gitu ya. Barangnya itu berarti kapasitas angkut total dikurangi sopir, berarti 825 kita kurangkan dulu dengan 65, ya, itu 760 hasilnya. Jadi barang yang diangkut itu maksimal atau paling banyak itu harus 760 kg. Nah, jika jumlah kotak itu misalkan X, padahal masing-masing kotak itu beratnya 30 kg, berarti 30X, kan barangnya kan kotaknya X, banyaknya kotak X, satu kotaknya 30 kg, berarti 30X, kan, itu harus kurang dari atau sama dengan 760. Kenapa kurang dari? Kan kapasitas maksimumnya hanya 760 barangnya, berarti harus kurang dari, kan, tidak boleh lebih. Kalau melebihi itu maka nanti kapasitas angkut maksimalnya tidak pas, gitu ya, kelebihan muatan, harus kurang dari, gitu ya. Berarti X-nya ketemu 760 dibagi 30, kan, gitu ya. Nolnya teman-teman bisa dibuang atas dan bawah, kan, jadi 76 dibagi 3, kan, gitu mudah, ya. 76 bagi 3 ketemunya berapa? 25, sekian. Jadi X itu kurang dari atau sama dengan 25, sekian. Karena kurang dari 25, sekian, maka angkanya itu kalau kita susun itu 1 sampai 25. Yang paling banyak berarti 25, kan, gitu ya. Banyak kotak maksimalnya berarti 25.
Oke, jadi jawaban yang tepat adalah opsi A. Kevin mendapatkan hukuman lari mengelilingi lapangan berbentuk lingkaran sejauh 1320 meter karena terlambat sekolah. Ya, jadi hukumannya adalah mengelilingi lingkaran, jaraknya harus 1320 meter. Dia sudah menyelesaikan 2 putaran dari 6 putaran yang harus dilakukan. Ukuran diameter lapangan yang dikelilingi Kevin berapa? Oke, jadi ini jarak yang ditempuhnya 1320. Ini teman-teman bisa cari dulu ya, di post dulu, kemudian dihitung dulu. Nah, nanti kalau sudah selesai penghitungannya dicocokkan ya. Oke, jaraknya adalah 1320. Kemudian di situ jarak itu harus ditempuh dengan 6 putaran ya. Berat 6 putaran itu, 2 putaran itu hanya pengecoh teman-teman. Jadi 1320 itu terdiri dari 6 putaran. Berarti satu putarannya berapa? Ya, satu putaran atau satu keliling kan berarti kita tinggal bagi kan. 1320 dibagi 6. Hasilnya adalah 220 meter. Jadi satu putaran atau satu keliling. Jadi satu keliling itu sama dengan satu putaran teman-teman ya. Satu keliling berarti itu 220 meter. Itu ya. Jadi K-nya 220, kita akan menghitung diameternya sekarang. Diameter dari lingkaran diketahui keliling, maka kita bisa menghitung ini. Keliling kan rumusnya pi kali d. Pi-nya pakai 22/7. Ya, pi kali d. Pi-nya pakai 22/7. Kenapa pakai 22/7? Ya, nanti kita jelaskan ya. Karena 220 bisa dibagi 22 kan gitu ya. Kita masukkan K-nya, kita taruh ya, K-nya kita ganti dengan 220 sama dengan 22/7D kan gitu berarti ya. K-nya kita ganti dengan 220. Nah, sekarang menghitung D. D itu di sebelah kanan. Jadi 22/7 itu harus dipindahkan ke sebelah kiri. Kalau berpindah sebelah kiri cukup dibalik saja. Jadi 220 kita kalikan dengan 7/22. Tadinya 7 kan di bagian bawah atau di bawah per kan. Jadi di atas per. Dua-duanya tadinya di atas, jadi di bawah kan itu. Nah, diameternya itu berarti 220 dikali 7 bagi 22. Nah, 220 itu dengan 22 kan bisa dibagi kan, dan dikecilkan. Masing-masing dibagi 22 berarti 220 bagi 22 kan 10 ya. 10 kali 7 berarti 70. Jadi diameternya adalah 70 meter. Itu ada gambar yaitu kereta api menabrak mobil itu ya. Pada peristiwa tabrakan kereta api dan mobil terlihat kereta berjalannya tidak terlalu cepat, namun mobil yang ditabrak terpental jauh. Yang menyebabkan kejadian tersebut adalah titik-titik. Nah, ini sama teman-teman dengan kasus-kasus yang tadi ya. Ini tentang penerapan hukum Newton. Jadi teman-teman harus memahami semua jenis hukum Newton, kemudian bagaimana penerapannya, mengapa demikian gitu ya. Kita lihat yang si A. Massa kereta api yang lebih besar dari mobil menyebabkan gaya yang diberikan kereta saat tabrakan lebih besar, atau massa kereta api yang besar menyebabkan kecepatan mobil saat tertabrak menjadi lebih kecil. Atau C, gaya yang diberikan kereta api kecil karena massa kereta api juga kecil. Atau D, massa mobil yang lebih kecil dari kereta sehingga kecepatan mobil saat tabrakan menjadi lebih lambat. Atau E, kecepatan kereta yang lambat menyebabkan massa kereta juga kecil sehingga gaya yang diberikan lebih besar. Jadi ini terkait dengan hukum Newton ya. Kalau tentang tabrakan itu kita pakainya hukum Newton 2 saja gitu ya. Massa kereta itu jelas lebih besar daripada massa mobil ya, setuju ya. Jadi kereta itu punya massa atau punya berat yang lebih besar daripada berat mobil. Oke, itu satu. Fakta satunya seperti itu. Nah, kita tahu bahwa rumus untuk mencari F, hubungan antara gaya, massa dan percepatan itu seperti ini. F sama dengan M kali A. Gaya yang diberikan itu sebanding dengan massa sebanding pula dengan percepatan. Artinya apa? Semakin besar massanya, ya, semakin besar massanya, maka semakin besar gayanya.
Nah, kereta itu punya massa yang lebih besar dari mobil, otomatis gaya yang diberikan kereta lebih besar daripada gaya mobil. Oleh karena itu nanti ketika tabrakan itu pasti terpental jauh. Itu intinya seperti itu, paham ya? Jadi kita pakai hukum Newton 2, rumusnya Fm kali A. Gaya itu sebanding dengan massa. Jadi semakin besar massanya atau massanya lebih besar, maka gaya yang diberikan lebih besar. Ya, jadi gaya yang diberikan oleh kereta api itu lebih besar daripada gaya mobil, sehingga mobilnya itu terpental jauh. Itu ya. Berarti itu jawabannya. Kita lihat opsi A. Massa kereta api lebih besar, oke, dari mobil, menyebabkan gaya yang diberikan kereta saat tabrakan lebih besar daripada gayanya mobil. Oke, jawaban yang tepat ya di opsi A berarti ya. Oke. Berikutnya, perhatikan hal berikut. 1. Kerangka berpikir dan hipotesis, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, hasil siklus 1, 2 dan pembahasan, desain penelitian, metodologi penelitian. Yang kelima, daftar pustaka dan lampiran. Nah, sistematika penulisan PTK yang benar ini berdasarkan urutannya ini ya. Ini kelihatannya juga sudah pernah ada, tapi mungkin variannya agak berbeda. Oke, kita bahas ya. Kalau kerangka berpikir dan hipotesis itu masuk dalam apa ya, teman-teman ingat? Oke, kita akan berikan pembahasan globalnya saja. Jadi tidak langsung kita analisa, tapi kita teorinya harus tahu dulu supaya nanti soal apapun teman-teman harus bisa. Sistematika untuk PTK itu dimulai dari bagian pembuka. Jadi bagian itu ada 3 teman-teman. Bagian pembuka, bagian isi, bagian penutup gitu ya. Bagian pembuka isinya apa saja? Halaman judul, halaman pengesahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran, daftar gambar. Itu di halaman pembuka. Kemudian di bagian isi itu ya bab 1 sampai bab 5 itu ya. Bab 1 itu memuat latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat. Kadang-kadang ditambahi dengan penelitian yang relevan. Ya, saya ulangi lagi ya. Latar belakang, rumusan masalah. Kadang-kadang sebelum rumusan masalah ditambah identifikasi masalah. Jadi latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, kemudian kadang-kadang ditambah dengan penelitian yang relevan. Bab 2 itu tentang pembahasan teori, kerangka berpikir dan hipotesis. Jadi menjelaskan teorinya, kemudian alur yang dipakai ya, sehingga nanti punya hipotesisnya temu juga ya. Bagian ketiga ini tentang setting dan prosedur penelitian, metodologi penelitian ya. Setting itu yang meliputi subjek penelitian, objek penelitian, lokasi dan seterusnya. Itu ya. Kemudian bab 4 ini tentang pelaksanaan penelitian dan hasil. Jadi hasil siklus 1, hasil siklus 2 dan seterusnya, kemudian dibahas masing-masing hubungan antar siklus. Itu di hasil penelitian dan pembahasan. Kemudian di bab kelima itu ada simpulan dan saran serta rekomendasi. Jadi simpulan, saran, rekomendasi. Teman-teman harus paham bagian-bagian ini ya. Ini wajib hukumnya untuk menghafalkan gitu ya. Dipahami gitu ya. Kemudian bagian ketiga ya, setelah bagian isi, bagian pembuka, bagian isi, sekarang bagian yang ketiga adalah bagian penutup. Itu meliputi daftar pustaka, kemudian lampiran-lampiran. Itu ya urutan. Kita sudah bentuk sistematikanya sesuai urutan dari yang awal sampai akhir. Oke. Jadi kalau kita bahas untuk sistem penulisan PTK yang benar pada soal ini, kerangka berpikir dan hipotesis ini masuknya di bab 2. Tujuan penelitian, manfaat penelitian itu pasti di bab 1 bersama latar belakang kan gitu ya. Hasil siklus 1, 2 serta pembahasannya ada di bab 4. Desain penelitian, metodologi penelitian itu tentang setting penelitian ya. Setting penelitian, metodologi penelitian itu di bab 3. Daftar pustaka, lampiran itu di bab 5. Jadi kalau penutup ya, bukan bab 5, penutup. Jadi kalau kita urutkan itu berarti nomor 2 ini awal, kemudian baru nomor 1, kemudian nomor 4, nomor 3 dan terakhir nomor 5. Jadi jawaban yang tepat ya ini 2, 4, 1, 3, 5.
Berikut ini contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui, antara lain apakah marmer, gypsum, besi, kopra, lateks, terpentin, kuningan, lateks, terpentin, atau besi, aluminium, kuningan. Jadi untuk menjawab ini banyak istilah-istilah asing yang unik ya teman-teman ya. Banyak istilah-istilah asing. Jadi teman-teman tidak sekedar hanya menjawab matahari, udara dan seterusnya, tapi nanti akan disajikan istilah-istilah yang nanti teman-teman harus berpikir ini maksudnya SDA yang diperbarui atau tidak gitu ya. Kita sebelum menjawab soal tentang yang hal ini, itu kita bahas satu persatu dulu ya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui itu sumber daya yang disediakan oleh alam dengan jumlah yang banyak ya, jumlah banyak, perkiraan tidak akan habis gitu ya. Sebab sumber daya alam tersebut masih bisa diupayakan untuk ketersediaannya, masih bisa diperbarui gitu ya. Tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, nah itu ombak, itu juga sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu kuncinya disediakan oleh alam tapi dalam jumlah yang tidak banyak. Artinya kalau digunakan terus-menerus akan habis. Contohnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu sumber daya energi fosil, minyak bumi, termasuk bensin, pertalit, itu sebenarnya adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui gitu ya. Contohnya minyak, emas dan lain-lain banyak kan. Nah, kita marmer itu apa? Marmer itu batuan kristalin kasar yang berasal dari batu kapur dan dolomit. Ini jumlahnya juga kalau dikeruk juga akan habis. Karena ini prosesnya juga lama gitu ya. Kemudian gypsum itu merupakan salah satu jenis mineral dengan kadar kalsium tinggi. Itu juga tidak dapat diperbarui berarti ya. Ini marmer tidak, kemudian gypsum juga otomatis tidak. Ya, karena tidak ada kaitannya dengan tumbuhan, hewan, sinar matahari yang kira-kira di alam jumlahnya tidak terbatas gitu ya. Besi juga otomatis bukan, teman-teman juga sudah paham besi ya. Besi itu pasti tidak dapat diperbarui. Kemudian kopra, latek, terpentin, kita lihat ya. Kopra itu adalah daging buah kelapa yang dikeringkan, yaitu berarti kan dari tumbuhan, maka itu merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kalau latek itu getah teman-teman ya, getah itu berarti dari tumbuhan juga ya, karena dari tumbuhan karet maka itu juga dapat diperbarui. Terpentin itu cairan lengket warnanya kuning hingga coklat. Ini olahan getah juga dari pinus. Jadi tiga-tiganya itu adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Ini berarti opsi B ini benar semua ya. Kalau kuningan, teman-teman tahu ya, kuningan itu adalah campuran tembaga dan seng, ini bentuk logam. Karena logam itu pasti adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Latek masuk, terpentin masuk. Jadi tapi kuningannya tidak masuk ya. Besi, aluminium, kuningan, ini tiga-tiganya tidak dapat diperbarui ya, karena logam itu stoknya terbatas ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B gitu ya teman-teman ya. Kebun Pak Salman berbentuk lingkaran dengan luas 34.650 meter persegi. Di sekeliling kebun ditanami bambu dengan jarak 2 meter sebagai pagar batas. Banyak bambu yang dibutuhkan Pak Salman untuk menyelesaikan penanaman tersebut adalah titik-titik. Apakah 1.800 tanaman, 330 tanaman, 660 tanaman, 105 tanaman, atau 2.600 tanaman. Jadi di situ diketahui bentuk kebun dari Pak Salman itu adalah lingkaran. Luasnya diketahui ya, kita tulis dulu ya. Nah, karena di situ hubungannya dengan di sekeliling, maka kita akan cari keliling ya. Kita olah dulu luasnya ya, langsung aja. Luas dari lingkaran itu rumusnya kan pi r kuadrat ya, atau pi r boleh. Kita masukkan L-nya. L-nya kan 34.650. P-nya kita pakai dengan 22/7. R-nya yang akan kita cari. Jadi R kali R kuadrat itu ya. Maka untuk mencari R kuadrat kita pindahkan 22/7 ke kiri. 7 itu di bagian bawah, maka kalau pindahkan ke kiri jadi bagian atas. 22 kalau pindah ke kiri jadi bagian bawah. Jadi begini ya. 34.650 kali 7/22 sama dengan R kuadrat. Nah, 3.400
34.650 ini pasti bisa dibagi dua-dua. Yakinlah teman-teman, itu pasti bisa dibagi dua-dua. Hasilnya adalah 1575. Baru dikalikan 7 kan gitu ya. Hasilnya adalah 11.025. Itu R kuadrat. Maka R-nya bisa kita akarkan saja. Akar dari 11.025 itu ketemunya adalah ternyata 105. Gitu ya. Oh, jari-jarinya ketemu, karena jari-jarinya ketemu 105, maka diameternya pasti 2 kalinya kan, 210. Jadi R dan D teman-teman saya kira tahu lah. Jari-jari itu adalah setengah diameter. Kalau jari-jarinya 105, maka diameternya pasti 210. Nah, karena di situ kita bahas tentang keliling, maka kita cari dulu kelilingnya, rumusnya pi kali D. P-nya kita pakai tadi 22/7, D-nya adalah yang sudah diketahui tadi, yang sudah dihitung tadi 210 ya. Jadi 210 kita bagi 7, 21 kita bagi 7 kan 3. Berarti 210 bagi 7 30. Jadi 22 kali 30 kan gitu ya. Ketemunya 660 meter. Nah, ketemulah keliling dari lingkaran itu 660 meter. Nah, karena di situ jarak tanamnya 2 meter. Berarti kalau menghitung banyaknya pohon ya kita bagi saja keliling dengan jarak pohon. Kelilingnya 660 kita bagi 2, ketemunya 330 pohon. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B. Terumbu karang harus dilindungi karena memiliki fungsi ekonomi, ekologis, dan sosial ekonomi. Nah, berikut yang merupakan fungsi ekonomi terumbu karang bagi manusia. Fungsi ekonomi gitu ya. Apakah mengurangi hembasan gelombang pantai sebagai sumber makanan dan obat-obatan, sebagai daya tarik objek wisata, mencegah terjadinya abrasi pantai. Kita harus memahami dulu ya teman-teman untuk jawab ini. Jadi kemarin mungkin kurang lengkap ya untuk pembahasan kita. Jadi fungsi dari hutan kota, fungsi dari terumbu karang, fungsi dari mangrove itu terbagi menjadi beberapa bagian. Ada fungsi ekologi, ada fungsi ekonomi, ada juga yang fungsi ekonomi sosial atau sosial ekonomi ya. Kalau manfaat atau fungsi ekonomi ini terkait, kalau misalkan terumbu karang bisa dijadikan sumber makanan, bisa dipakai sebagai obat-obatan, juga kan objek wisata bahari, itu ekonomi ya, terkait dengan perekonomian. Jadi manfaat ekonominya banyak dari terumbu karang. Kemudian kalau ekologi ini tentang keseimbangan ekosistem ya. Jadi fungsi ekologi itu fungsi dalam menjaga keseimbangan ekosistem, atau bahasa kerennya pelestarian ya, fungsi pelestarian. Jadi fungsi dari terumbu karang itu dalam rangka pelestarian itu mengurangi hempasan gelombang pantai yang dapat berakibat terjadinya abrasi. Jadi selain dari fungsi mangrove atau bako yang bagian bawah ada terumbu karang, itu sudah mengurangi efek gelombangnya, efek ombaknya gitu ya. Itu ekologinya salah satunya. Kemudian kalau sosial ekonomi, ini terumbu karang sebagai sumber perikanan ya, sumber perikanan, pendapatan nelayan. Jadi seperti ekonomi tapi fungsinya fungsi sebagai pekerjaan lah intinya ya. Sumber perikanan kan hubungannya dengan pekerjaan, pendapatan juga pekerjaan gitu ya. Menjadi daya tarik objek wisata tadi juga termasuk sebenarnya ya manfaat ekonomi, tapi juga faktor sosialnya ada. Makanya disebut sebagai fungsi sosial ekonomi ya. Oke, kita sekarang jawab ya. Berikut yang merupakan fungsi ekonomi. Yang A, mengurangi hembasan gelombang pantai, itu berarti fungsi ekologi gitu ya. Sebagai sumber makanan dan obat-obatan, itu fungsi ekonomi gitu ya. Sebagai daya tarik objek wisata itu ekonomi sosial. Ekonomi bisa, ekonomi sosial bisa. Mencegah terjadinya abrasi itu adalah sebagai kalau mencegah terjadinya abrasi berarti pelestarian ya, berarti ini fungsi ekologi. Nah, yang ditanyakan tadi adalah fungsi ekonomi. Jadi apakah daya tarik objek wisata atau sumber makanan dan obat-obatan? Nah, kalau daya tarik objek wisata bisa ekonomi, bisa sosial ekonomi. Kalau sumber makanan dan obat-obatan itu ekonomi. Jadi jawaban yang tepat
adalah opsi B. Next, berikutnya, salah satu fungsi ekologis dari hutan mangrove atau hutan bakau. Jadi ini teman-teman sering keluar hutan bakau ya. Kita berikan macam-macam variasinya. A. Kayunya digunakan untuk kayu bakar, diambil kayunya untuk membuat arang, tempat berlindung berkembangnya kembang biak binatang laut, banyak ikan sehingga bisa dimanfaatkan manusia. Oke, jadi tadi kita sudah bahas ya, kalau fungsi ekologi itu hubungannya dengan pelestarian ekosistem, pelestarian alam, pelestarian ekosistem, menjaga keseimbangan ekosistem. Kalau fungsi ekonomi ya faktor ekonomi ya. Nah, kalau fungsi ekologis atau fungsi pelestarian atau fungsi menjaga keseimbangan alamnya pada hutan mangrove atau hutan bakau, itu yang pertama habitat atau tempat hidup biota laut ya, tempat berkembangnya binatang laut itu di hutan bakau ya. Itu termasuk fungsi pelestarian. Kemudian fungsi pelestarian berikutnya adalah stabilisator garis pantai. Fungsi ini dikenal mencegah erosi pantai, ini berarti harusnya abrasi ya, sebagai akibat pukulan ombak dan juga berperan dalam menahan lahan pantai, jadi lebih kuat gitu ya. Mencegah abrasi berarti fungsi ekologis. Kemudian berikutnya adalah sebagai filter dari pengaruh laut ya maupun dari darat. Adanya mangrove itu dapat mencegah terjadinya intrusi air laut ke darat gitu ya. Ada 3 fungsi ekologinya. Sekarang kalau fungsi ekonomi, itu fungsi ekonomi bernilai ekonomi, kayunya bisa dipakai gitu ya. Kemudian kayunya bisa digunakan untuk macam-macam ya, bahan bakar, bangunan, arang, obat-obatan juga bisa, itu fungsi ekonomi berikutnya. Kemudian selain itu juga sebagai sumber untuk gula, alkohol, cuka, itu dapat dimanfaatkan untuk hal itu. Dengan begitu hutan mangrove memiliki fungsi ekonomis terhadap kehidupan. Nah, yang ditanyakan adalah fungsi ekologis ya. Kita lihat opsi A, kayu digunakan untuk kayu bakar, berarti ini fungsi ekonomi. Yang B, diambil kayunya untuk membuat arang, ekonomi lagi. Tempat berlindungnya dan berkembangnya binatang laut, nah itu fungsi ekologi. Ekologi C ya. Banyak ikan sehingga bisa dimanfaatkan manusia, itu ekonomi. Jadi jawaban yang tepat yang merupakan fungsi ekologi ya C ini. Berikutnya, perubahan energi pada pembangkit listrik tenaga mikrohidro yang mana? Apakah A. energi potensial, energi kinetik, energi mekanik, energi listrik, energi kinetik, potensial, mekanik, listrik, mekanik, potensial, energi kinetik, energi listrik, energi kinetik, energi potensial, energi mekanik, energi listrik. Ya, kemarin ada teman yang ingat bahwa saya kemarin ada yang keluar tentang pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Nah, itu yang seperti apa perubahan energinya. Oleh karena itu kita akan memberikan pembahasan ya. Ini FR asli, jadi teman-teman itu silahkan dipelajari baik-baik gitu ya. Kita mulai saja. Ini gambarnya seperti ini. Sebenarnya mikrohidro itu seperti PLTA, tapi ini skalanya kecil, makanya disebut mikrohidro. Mengambil dari sungai saja seperti ini, tidak perlu bendungan yang panjang ya. Tidak perlu bendungan yang luas, tapi hanya melibatkan sungai seperti ini. Itu ada sungai dari atas menuju ke bawah gitu ya. Kemudian dipotong ya, dibuatkan jalur dari sebelah atas itu dipotong, kemudian dialirkan. Dialirkan, ada penyaringan dan seterusnya. Kita mulai ya. Jadi awal mulanya itu yang jelas, yang pertama di sini ada proses pembendungan. Di sini ada proses pembendungan. Jadi nanti bisa mengalir gitu ya. Airnya bisa mengalir. Proses pembendungan itu timbul energi potensial ya, potensial. Jadi energi potensial itu saat pembendungan ya. Kemudian dialirkan menuju ini kanal seperti ini, maka ini masuknya energi kinetik atau energi gerak. Nah, aliran air bergerak ini nanti kemudian sampai ke sini, dialirkan sampai sini ya, sampai itu pipa itu ya teman-teman ya, sampai pipa. Pipa itu nanti gunanya adalah untuk mengubah energi kinetik
memutar turbin. Nah, proses pemutaran energi kinetik berubah menjadi energi listrik itu ada turbinnya. Nah, turbinnya itu adalah energi mekanik. Jadi, turbin memutar generator. Jadi air, energi kinetik pada air itu memutar turbin, kemudian memutar generator. Maka ini disebut energi mekanik. Nah, gitu ya. Kemudian setelah itu muncullah energi listrik ini akibat generator yang berputar, sehingga terjadi perbedaan flux magnetik ya. Jadi energi listrik itu teman-teman. Jadi urut-urutannya kita bisa mulai gitu ya. Jadi energi potensial dulu, kemudian baru energi kinetik, kemudian baru energi mekanik, yang terakhir adalah energi listrik. Nah, ini kalau kita buat sketsanya yang bagian turbin gitu. Pada gambar yang atas itu kan turbinnya tidak kelihatan gitu ya. Yang bawah itu ya, itu air mengalir, kemudian dari energi potensial air menjadi energi kinetik. Ya, energi kinetiknya tidak ditulis ya. Kemudian digunakan untuk memutar turbin. Jadi energi kinetik mekaniknya tidak tersurat di situ, tapi tidak apa-apa ya. Turbin air kemudian menjadi generator, kemudian energi listrik. Nah, teman-teman, selain soal yang hanya perubahan energi, teman-teman juga harus melihat komponen-komponen apa saja yang ada pada PLT mikrohidro ini ya. Ya, dari itu ya, komponennya, silakan teman-teman itu dilihat dari water pressure atau penekan air, gitu ya, kemudian ke control valve atau kutub kontrol. Kemudian di situ ada pipe line atau pipa ya, line atau pipanya. Kemudian di situ ada turbin atau water turbin, khusus untuk turbin yang berputar karena air ya, pusaran air di situ ada. Kemudian di atasnya ada generator, ini yang menghasilkan listrik. Hasil generator, hasil PLT mikrohidro ini itu adalah AC, maka tidak membutuhkan inverter, tapi di situ membutuhkan trafo atau untuk meningkatkan dayanya saja. Ya kan, daya yang dikeluarkan dari generator itu tidak terlalu tinggi, maka harus ditinggikan ya, melewati trafo step up. Ya, trafo step up. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi nanti teman-teman juga selain dari soal perubahan energi, biasanya ada soal tentang urut-urutannya. Alat-alat yang digunakan dalam PLT mikrohidro gitu ya. Teman-teman harus hafal ya. Kayak gitu. Jadi jawaban yang tepat tadi pertama adalah energi potensial, energi kinetik, energi mekanik, kemudian baru energi listrik. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi A. Next, berikutnya, lembaga negara yang bertugas untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang adalah apakah Mahkamah Agung, apakah Komisi Yudisial, ataukah Mahkamah Konstitusi atau lembaga yudikatif. Oke teman-teman, jadi sebenarnya soal ini adalah untuk menguji teman-teman dalam memahami perbedaan mendasar dari MA dan MK. Oleh karena itu kita buatkan catatan ringannya. Coba teman-teman simak. Jadi saya buatkan ringkasan ya, perbedaannya. MA atau Mahkamah Agung itu mengadili tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang ya, terhadap undang-undang dasar ya, mempunyai kewenangan lain yang diberikan undang-undang ya. Kemudian mengadili yang MK itu mengadili tingkat pertama hingga terakhir, putusannya bersifat final atau MK itu pengadilan tingkatnya dari awal sampai akhir ya. Kemudian menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar ya, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar ya. Kemudian memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan undang-undang, memutuskan pembubaran partai politik, memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu itu ya. Jadi MA, kalau MA itu menguji peraturan undang-undang di bawah undang-undang, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, di bawahnya undang-undang itu MA. Kalau undang-undang terhadap undang-undang dasar maka MK. Oke, jadi jawaban yang tepat kalau menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang ya tentunya MA itu ya. Kalau MK itu undang-undang terhadap undang-undang dasar gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah MA, Mahkamah Agung.
Berikutnya ada grafik ya. Jadi teman-teman banyak yang request tentang grafik, kita berikan grafik yang umum dulu, yang apa itu namanya, yang grafik tunggal. Soalnya kemarin juga ada soal grafik tunggal dan juga ada soal grafik bentuknya yang interval. Grafik tunggal dan grafik interval. Hari ini kita akan bahas tentang grafik tunggal dulu. Seperti ini contoh soalnya. Ada 5 bulan, di situ Juni, Juli, Agustus, September, Oktober gitu ya. Diagram di atas menunjukkan hasil penjualan motor selama 5 bulan terakhir. Rata-rata hasil penjualan motor tersebut adalah titik-titik. Jadi diminta untuk menentukan rata-rata. Rata-rata kan teman-teman juga sudah tahu ya. Rata-rata itu tinggal dijumlah, kemudian dibagi banyak data. Banyak datanya ada berapa? Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Jadi hanya ada 5 saja. Kita jumlah dulu ya. Jadi pertama Juni itu 25. Kita tulis saja 25 di situ, Juli 30. Ya kan, gambarnya di situ, Agustus 35. Kemudian September itu 20 dan yang terakhir Oktober itu 40 gitu ya. Kalau di total kemudian dibagi 5. 5 itu ya Juni, Juli, Agustus, September, Oktober itu ada 5. Kalau di total ternyata berapa hasilnya? 150 teman-teman. Jadi 150 dibagi 5 hasilnya ada 30. Jadi rata-ratanya ya 30 unit. Jawaban yang tepat adalah opsi A gitu ya. Oke, itu dulu teman-teman untuk pembahasan kali ini. Semoga untuk pembahasan kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih atas beberapa pertanyaan dari teman-teman, dan silahkan teman-teman kalau ingin curhat tentang soal-soal ya, supaya kita bisa pelajari bersama. Jadi teman-teman itu selain belajar juga membantu teman lain untuk belajar. Tulis di kolom komentar atau japri saja ya. Japri saja, teman-teman juga saya kira sudah memiliki nomor dari adminnya gitu ya. Nanti kita akan kumpulkan menjadi satu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.